Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia di Sis 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, apa kabarnya small listeners? Ketemu lagi nih dengan Hasta. Kayaknya sudah berapa lama ya Hasta nggak siaran di jam 16 tiap hari Selasa ya. Sudah ada 1 tahun belum dihitung nih. Oke. Ya, saya yakin hari yang istimewa untuk hari ini Selasa 24 Mei 2016 dan senang sekali kembali Hasta menemani suasana sore Anda setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17 kita ketemu di Smart Personality ya. Kita mau bahas seputar personality yang ada pada diri Anda dan untuk sore kali ini kita membahas seputar koleris ya. Seperti apa? Nah, di situ sudah hadir di tamu-tamu kita. Karena tidak cuma sendirian ini, ada Mbak Dwi. Halo, sore Mas Hasta. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah, sehat semangat. Harus dong. Semangat dong Mas Hasta. Walaupun lama gak ketemu tetap semangat ya. Selalu. Mas Hasta tambah keren, tambah oke. Udah lama gak kelihatan terima ini. kasih. Aduh, saya dipuji-puji ini. Untung saya gak sanguinis. Jadi biasa aja nih nanggapnya. Pakai aduh ya kalau melankolis dipuji, aduh gitu ya. Serasa bingung mau menempatkan di mana gitu loh kalau melankolisnya gitu. Oke, dan ada Mbak Cynthia. Halo, selamat sore Mbak Cynthia. Halo, selamat sore. Apa kabarnya nih Mbak Cynthia? Alhamdulillah sehat baik juga ya. Ini apa nih Mbak? Mbak Cynthia, kalau dilihat dari postur gesturnya itu koleris, sanguinis. Sanguinis, Apa ya? itu? Iya, alisnya naik-naik dari tadi ngomongnya gitu, udah ciri-ciri orang yang dominan. Nanti kita akan bahas ya Mas Hasta. Gitu. Iya, nanti kita akan bahas seleranya dari Mbak Cynthia ini boleh, apa boleh. sih? Tentang lawan jenisnya gitu. Oh gitu ya? Iya. Boleh. Oke, baiklah. Siapa takut gitu ya Cynthia ya? Kenapa? Siapa takut gitu ya? Siapa Oh, iya. takut? Tenang aja lah. Oke, dan untuk semua listeners yang mau gabung silakan nanti bisa ke 081568966666 ataupun bisa telepon langsung di 557760 ya. Dan ini episode yang terus bersambung. Jadi untuk semua listeners yang kemarin sempat ketinggalan sesinya, nggak usah khawatir. Semua listeners bisa menghubungi ke 557760. Nanti kita akan pandu untuk dapetin recordnya ya, seperti apa. Kayak Hasta kemarin sempat ketinggalan 3 sesi. Langsung deh saya puter record sebelumnya, akhirnya nyambung juga. Nah, di sore kali ini Mbak Dwi, kita mau bahas seorang koleris ya. Iya. Nah, gimana nih Mbak ceritanya? Oke, untuk yang sore ini kita kan temanya seorang koleris itu cenderung menikahi atau mencari pasangan yang seperti apa. Wah, ini masalah selera ini Mas Hasta. Ya, iya. Nah, mungkin untuk pendengar yang baru gitu ya, saya akan ulas sedikit tentang koleris. Nah, koleris ini adalah salah satu tipe yang sangat menonjol. Ciri-cirinya gampang banget ngelihatnya. Apakah kalau misalnya kita analisa sekilas nih, saya lihat dari Mbak Cynthia gitu ya, saya bisa langsung menganalisa ini pasti koleris gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Dia orangnya punya kemauan yang keras. Betul nggak? Benar ya Mas Hasta ya. Oke. Terus orangnya mandiri banget, betul nggak? Iya, lagi mencoba buat mandiri sekarang. Oke, kecuali kalau lagi galau ya, cari sandaran. Ketahuan deh. Terus juga orangnya itu punya visi. Oh, punya visi. Iya, orangnya tegas. Sedikit gampang emosian sepertinya. Setuju ya? Oh gitu ya. Setuju banget. Iya. Cynthia juga gitu Cynthia. Iya, Emosian hampir gitu. kalau misalnya emang lagi ada masalah gitu, mesti emosinya tuh naik terus gitu loh. Naiknya sampai mentok gitu. Aduh, saya berani nggak deket-deket. Terus yang paling gampang dilihat Mas Hasta, kalau koleris itu dia kalau bicara itu dia lantang. Tatapan mata nih, sorot matanya itu tajam. Ini yang nggak bisa dihilangkan. Mau Mbak Cynthia pura-pura sayu, tetap aja kelihatan kalau tatapan matanya itu tajam, menghujam gitu. Dan orangnya ya tadi nggak sabaran. Itu sedikit yang kita bisa analisa kalau pada saat ketemu pertama kali, yaitu orangnya geraknya cepat. Benar. Tadi waktu datang juga nggak sabar kelihatan. Iya. Jadwal saya kapan gitu? Nah itu dia. To the point tuh Mas Hasta. Tahu-tahu bilang gitu ya. Padahal belum ngobrol. Halo, apa kabar? Tanya gimana ketemu? Iya, Langsung to the jadwal saya point. kapan gitu? Kalau flekmatis nunggu, Ya. tunggu ditanya. Oh, tunggu ditanya. Ya, Mas nunggu siapa? Gitu baru dia ngomong gitu Mas Hasta. Oke. Iya. Luar Nah itu sekilas tentang ciri-cirinya. Dan yang akan kita bahas sore ini yang luar biasa ini, soalnya koleris ini orang yang paling gengsian. Gitu. Oh, gengsian ya Mbak, Orang ya? yang tidak mau kelihatan lemah. Oh. Gitu.
walaupun lagi galau, tetap aja wajahnya dia maunya orang nggak perlu tahu, ya apa yang dia lagi pikirin gitu. Jadi memang orang yang tipenya sanggup menahan diri gitu. Tapi kalau untuk urusan pasangan kayaknya agak-agak sedikit perlu kita bongkar ini Mas Hasta. Gitu? Iya nih. Ya, ketahuan semua ya nanti di sini. Iya, walaupun kan kalau cewek koleris tuh dia itu jinak-jinak merpati. Oh, jinak-jinak merpati. Dia seolah-olah nggak suka gitu, tapi suka. Iya. Nanti kelihatan kok apa sih yang kira-kira kita bisa melihat seorang koleris lagi jatuh cinta. Wah, itu nanti kita akan bahas. Siap-siap ya Mbak Cynthia. Iya udah Bu. Oke, silakan untuk semua listeners yang mau gabung masih ditunggu kesempatannya ya di 0815689666 atau bisa telepon langsung di 557760. Kita langsung dulu Mbak, sebelum nanti break mungkin ada sedikit dulu nih seorang koleris. Oke. Nah, jadi seorang koleris baik itu laki-laki atau perempuan, tapi kebanyakan kok yang kami temui ini kok sekarang rata-rata wanita yang jadi koleris ini Mas Hasta. Seorang wanita ya. Tapi iya. Tetap ada ya seorang cowok yang koleris. Ada, tapi yang kalau kami sering workshop gitu, sering kasih pelatihan di mana-mana itu yang dominan tuh para wanita. Makanya nanti mungkin soal ini kita akan bahas yang wanitanya dulu kali gitu. ya. Iya, boleh. Nah, untuk seorang koleris dia cenderung menyukai. Ini kita bicara pasangan ya. Dari sekian cowok-cowok yang ganteng misalnya, Mbak Cynthia. Ada yang cowoknya ganteng tapi tukang ngomong. Ada yang cowoknya ganteng tukang ngatur. Ada cowok yang biasa-biasa aja tapi nurut, cool ya. Itu seorang koleris lebih senang yang tipe yang ketiga. Iya. Benarkah dia? Iya. Jadi dia penasaran dengan orang yang diem. Dia penasaran dengan orang yang kalem, yang nggak banyak memonopoli justru gitu loh. Karena sifat dari seorang koleris itu cenderung memonopoli Mas. Jadi dia menyukai orang yang senang mendengarkan dia. Harus gitu. Punya daerah wilayah kekuasaan. Iya, nah makanya kalau dari selera, karena saya juga seorang koleris, kami itu menyukai cowok yang tidak ada perlawanan gitu loh Mas. Dalam tanda kutip artinya orang yang aduh Mas Hasta langsung haduh. Jadi orang yang bukan nerimo, tapi kalau misalnya yang kita kesini yuk. Suka kita kesana yuk. Gitu ya? Iya. Sepertinya kita tuh dikasih support yang luar biasa gitu Mas Hasta. Jadi buat gemes gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Cynthia gimana? Gimana sih kayak gitu? Emang selera cowok itu apa? Yang seperti apa? Kalau aku sih lebih ke orang yang suka bekerja keras ya. Oke. Terus habis itu dia mau dengerin aku. Bener. Jadi kebanyakan aku yang cerita gitu. Kalau misalnya ada masalah, aku pengen ada orang itu buat dengerin aku gitu. Kalau orang itu bawel, kamu suka nggak? Ya suka. Ilfil kan tiba-tiba nggak tipe. Tapi nggak maksudnya bawel tapi yang dikit aja lah, nggak usah yang banyak-banyak gitu. Ya, jadi itu tetap ingin didengarkan, ingin ada wilayah teritorinya, gitu. Bahkan dalam memilih pasangan pun, ya dia lebih senang orang yang mendengarkan, gitu. Kalaupun ada seorang cowok yang dia pintar bicara atau bekerja keras tapi mendominasi pembicaraan, ya mungkin senang tapi tidak terlalu penasaran loh untuk tipe-tipe Mbak Cynthia, betul ya? Gitu Mas Hasta. Oke. Nanti kan kita kupas lebih jauh lagi ya, dan kebetulan ini juga ada tamu kita. Kita sapa dulu sebelum nanti kita break nih. Harus ngomong dong. Ini koleris nih Mas Hasta. Kalian ini koleris juga? Wah iya. Oke. Ada siapa dia? Halo, selamat sore Mbak Riana. Apa kabarnya? Baik Mas Hasta. Oke. Dari suaranya sudah kelihatan belum ya? Kalau koleris iya kelihatan banget. Deket sama mic. Deket banget. Biar seluruh dunia denger. Oke deh, kita break dulu nanti sebelum kita lanjutin ya. Baik, Smart Listeners, masih menemani suasana sore Anda di hari Selasa nih ya, 24 Mei 2016. Kita di program Smart Personality setiap hari Selasa dari 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk yang mau gabung di 557760 ataupun di 0815696666. Dan kita bahas seorang koleris ya. Oke. Tadi sudah
baru sedikit banget tadi yang Iya, disampaikan kita sama awal ya, Mas Aha, Hasta ya. Oke, jadi Mbak ini apa lagi nih? Oke, nah seorang koleris itu dia menyukai orang yang mendukung dan patuh. Nah, jadi orang-orang koleris itu sangat suka. Kalau bahasa Betawinya demen banget sama orang-orang yang kalau dia ngomong apa oke. Terus patuh. Nah begitu juga dengan mencari pasangan nih Mas Hasta. Kalau dia lagi deketin seorang cowok atau dia lagi naksir seorang cowok, tapi kalau cowok itu misalnya dia punya ide apa atau punya saran apa untuk si cowok, terus cowoknya berargumen ke dia, yang tadinya seneng jadi tiba-tiba jadi ilfil. Karena dia menyukai kepatuhan, gitu. Jadi dia mempertimbangkan nanti kalau saya terusin, waduh ini bisa nggak seru nih gitu loh. Karena dia butuh pendengar sebetulnya. Bukan begitu Mbak Riana? Bagaimana Mas? Gimana Mbak Riana ceritanya? Memang butuh seorang pendengar kayak gitu? Suka yang patuh-patuh apa yang melawan-melawan nih Ci? Suka sama yang mau dijajah. Nah itu. Ini lebih parah nih Mas Hasta ini. Orientasinya penjajahan. Iya, cari wilayah. Tapi mungkin ya betul seperti yang Bu Dwi bilang Mas Hasta gitu ya. Dari pengalaman yang sudah Berapa pengalaman tuh? Ngeri amat. Dulu zaman aku masih SMA gitu ya, punya pacar gitu. Memang betul. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sebenarnya diskusi mungkin ya, kalau sekarang setelah belajar itu sebenarnya itu diskusi, tapi buat aku dia ngelawan gitu, bubar gitu, lucu ya. Yang mutusin siapa? Gitu. Gue dong. Walaupun setelah itu nangis bombay, tapi gue yang mutusin. Ya. My way. Mengambil putusan kayak gitu memang cepat banget kayak gitu. Iya, jadi seorang koleris itu kalau dia lagi emosi, dia bisa kalap. Gitu dia Iya betul. Pokoknya gengsinya tinggi, begitu sudah mengambil kata putus nggak mungkin akan balik, gengsi banget walaupun masih cinta, bukan begitu Bu Riana? Mbak Cynthia punya pengalaman gitu juga? Coba deh, mungkin ada pengalaman nih Mbak Cynthia. Ada sih ada. Jadi aku pernah cerita gitu kan, cerita aku gini gitu kan. Terus itu emang aku cerita dengan orang yang aku suka gitu kan. Terus tahu-tahu orang dia itu bilang gini, gitu, kok malah jadi kayak gini gitu kan. Jadinya tuh apa sih, malah jadi bikin aku gini loh, berubah pikiran. Terus ini mah salah banget ini kalau orang cerita, ya. salah banget cerita ke dia gitu. Jadi ya udah gitu loh. Akhirnya aku udah nggak pernah cerita gitu. Nggak diterusin juga hubungannya. Oke. Seorang yang koleris itu suka menasihati gitu? Karena dia memang cenderung suka menasihati orang, tapi nggak mau dinasihati. Tidak mau mendengar nasihat, karena dia merasa my way, semuanya benar. Saya dia langsung iya bener banget tuh. Kayaknya pengalamannya banyak kayak gitu. Banyak nih kayaknya. Jadi kalau dibilangin orang, ya, nurutnya tuh cuman beberapa saat aja. Terus itu diulangi lagi gitu. Jadi percuma aja orang itu bilang ke aku. Pengakuan. Ya, jadi seorang koleris itu dia cenderung menyukai orang yang patuh. Nah, itu adanya di tipe yang flekmatis, Mas Hasta. Flekmatis itu orang yang suka mendengarkan. Dia mengatakan dia tidak enak menolak. Jadi kesannya patuh. Gitu ya Mas Hasta ya. Langsung iya kan nih. Iya. Terus dia itu ingin segala sesuatu itu dengan caranya. Contohnya misalnya, ini para wanita-wanita cantik di sebelah saya ini kan koleris. Kalau ditanya, kamu mau makan di mana? Gitu. Kalau dikasih ide pasti nanti cari yang lain. Karena kepengen dengan caranya dia. Aku maunya di sini gitu. Gitu. Masalah makanan aja nih. Nih saya punya cerita nih tentang teman saya nih. Kalau seorang koleris lagi jalan sama pasangannya, dia beli sesuatu, dia harus beli dulu makan yang dia pesan dulu, jangan disenggol. Nah, ada teman saya punya cerita, pasangannya ini nggak tahu gitu loh. Maksudnya kan kalau berdua itu asik dong makan berdua. Tapi maksud si koleris tuh mau izin gitu. Begitu dicicipin makanannya itu marah besar. Terus saya tanya, kenapa kok marah? Harusnya biar aku makan dulu baru aku kasih dia gitu. Mungkin ada komen dari Mbak Riana. Jadi keingatan sama Bu Dwi. Kenapa? Ternyata peristiwa itu udah saya lupakan. Ternyata Mbak Riana itu. Boleh dong sharing. Itu satu kejadian-kejadian yang koleris tuh alami gitu. Tapi nggak sadar kalau nggak salah itu ya. Baru tahu ya kalau bahwa setelah belajar gitu tentang personality bahwa oh iya ternyata itu memang karena bawaan kolerisnya gitu loh. Jadi ceritanya
aku tuh lagi makan, aku lagi makan bareng gitu. Tapi kita tuh pesen yang aku punya aku sendiri gitu. Jadi menu masing-masing gitu. Waktu dikeluarin itu kan masih utuh tuh, es campur utuh gitu kan. Udah kebayang tuh sendokan pertama tuh gue udah ngebayangin enak banget gitu. Baru dikeluarin itu sama si pelayan, terus sama pasanganku tuh diambil. Dan aku tuh cuman bengong ngelihat udah sekian detik tuh udah disendok sama dia masuk ke mulutnya, dan itu bisa marah besar, aku bubar habis itu. Aku minta pulang. Langsung bubar minta pulang. Baru setelah itu aku ngobrol sama Budi, oh ternyata itu memang ya itu tadi kolerisku ternyata gitu loh. Jadi sekarang lucu, kalau mau makan pasanganku nanya dulu, sudah boleh aku ambil? Jadi aku ketawa sendiri sekarang. Jadi pasangan juga harus ngerti kayak gitu ya. Iya, dan kadang-kadang mereka itu sebagai seorang pasangan itu putusannya gara-gara sepele. Sepele yang biasanya itu menyinggung itu harga diri dan si koleris sebetulnya. Padahal mungkin pasangan itu saling menyayangi, Mas Hasta, saling mencintai, tapi gara-gara hal sepele itu bisa bubaran. Iya, betul. Dan biasanya yang ngambil keputusan yang koleris, Mas Hasta. Ya. Padahal Gitu. makanan itu tuh ya kalau udah aku makan 2 sendok, udah setelah itu Udah aku gitu kasih ya. aku nggak habis. Tapi gitu. cuma yang Tapi pertamanya aku itu. dulu yang pertama gitu. Gitu. Jadi bayangin kalau pasangannya nggak paham, itu dia merasa waduh ini nggak Egonya bener. Ya tinggi. egonya tinggi sekali, Oh, egonya koleris. tinggi. Gitu. Mas Hasto kok manggut-manggut nih, ada pengalaman. Jangan ada pengalaman juga nih Bu Mas Hasta. jadi mereka sangat menyukai orang-orang yang manut dalam tanda kutip, yang bisa mengerti mereka. Oke. Kalau disuruh apa-apa iya, tidak ada bantahan, Mas Hasto. Nah itu tipe yang seperti itu yang paling cocok dan paling disenengin sama koleris adalah flegmatis. Orang yang pragmatis. Termasuk Nah. dalam dunia kerja pun juga gitu. Orang Iya. yang koleris mencari yang pragmatis. Iya, mereka kalau misalnya seorang pimpinan koleris, itu yang sering disuruh-suruh tuh flegmatis, Mas Oh, gitu ya? Hasta. Iya, kasihan Yang menderita sebetulnya. banget ya. Curcol. Gitu. Nah, pada saat mereka masih pacaran, mungkin fan-fan aja lah. Karena apalagi yang jarak jauh, nah ini hati-hati. Oh, Buat oke. teman-teman, kalau jarak jauh itu istilahnya apa sih? LDR. LDR. Nah, buat yang jarak jauh, pacaran jarak jauh atau LDR itu hati-hati. Karena tampaknya nggak apa-apa. Nggak pernah berantem, semuanya kalau di WA bagus-bagus, di telepon oke-oke, dan tidak saling melihat bahwa masing-masing punya kelemahan. Yang satunya dominan nggak kelihatan, begitu ketemu datang pacarnya kan dari ngapel gitu, Mas Hasta, bawain coklat, manis banget si koleris kan, gitu. Cuman sebentar. Nah biasanya begitu menikah si koleris kaget gitu dengan personality dari flegmatis. Dia berharap kalau pasangan itu, tadi kata Cynthia, aku suka dengan orang yang kerja keras, ya kan? Tapi dia menyukai orang yang kalem, flegmatis. Nah, pada saat sudah menikah, si flegmatis ini orangnya nggak suka kerja keras. Kalau bisa santai dapat duit, kenapa harus kerja keras? Nah, begitu menikah, biasanya banyak kagetnya. Waduh, ternyata ini orangnya slow banget, sedangkan koleris orangnya cepet banget, maunya cepet segera gitu. Terus orangnya tuh tampaknya malas, karena dia lebih cenderung berpikir daripada fisiknya yang bekerja, Mas Hasta. Nah itu akan menjadi problem. Makanya kalau untuk yang LDR benar-benar harus saya sarankan harus banyak komunikasi gitu, atau belajar personality biar nggak shock. Nah, angka perceraian tinggi itu rata-rata. Jadi pada saat mereka sudah menikah, mereka baru pacaran yang sebenarnya. Oke. Jadi waktu pacaran itu jangan cepat menyerah poinnya. Berantem itu salah satu dari proses untuk menyatukan kedua belah hati yang memang beda backgroundnya gitu. Nah banyak pasangan yang berpikir itu problem besar gitu, Mas Hasta. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin ada pengalaman nanti dari Mbak Riana atau Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini Iya. putus berapa kali? Nah ini tadi barusan keceplosan, barusan putusan gitu. Mungkin ada 1-2 hal yang ada hubungannya sama ini gitu ya. Boleh dong cerita. Ada cerita gimana dia? Putusnya kenapa gitu ya, to the point. Putusnya yang mutusin siapa gitu, Mbak? Yang mutusin dianya gitu. Oh gitu. Iya, Terus? jadi Tapi nggak usah nangis gitu dong. Enggak. Nangisnya udah kemarin. Sekarang
masih kesel sih sebenarnya, cuman ya udahlah gitu. Sebetulnya keselnya kalau yang mutusin duluan yang sana. Iya, jadi kalau yang mutusin Cynthia dia happy gitu. iya, Nah, bener. gitu. Jadi senang sendiri gitu. Oke. Kalau aku yang mutusin, aku yang senang sendiri. Berarti ini kayak pukulan telak banget ya. Gimana sharing-sharing? Gimana? Gitu. Bunga nggak dengerin ya? Dengerin nggak kira-kira? Enggak, jangan. Sengaja. Tapi tadi aku udah update di pet, nggak tahu dia dengerin atau enggak. Jadi sebenarnya tuh alasannya nggak jelas sih. Awalnya bilang waktu dekat sih awalnya bilang A, bilang B, bilang C. Terus setelah jalan itu belum ada sebulan, Terus tahu-tahu ngomong, aku kayaknya nggak suka deh. Aku kayaknya nggak nyaman. Aku kayaknya. Oh my god. Awal kamu bilang gimana, terus habis itu terakhir bilang kayak gimana gitu loh, dengan alasannya seperti itu. Dan dia juga belum bisa, maksudnya waktu itu kan emang dia baru-baru putus dengan mantannya. Oke. Itu poinnya. Nah, itu terus habis itu ternyata waktu itu awal bilang, "Oke, aku sudah move on." Ya udah, mungkin karena emang aku yang terlalu percaya atau enggak, aku nggak tahu itu kan ya. Karena emang udah seneng gitu. Ya udah, percaya aja. Terus ternyata akhir-akhirnya dia bilang, "Aku belum bisa sepenuhnya move on." Oke. Atau mungkin malah balikan sama yang lama. Enggak. Kalau itu Enggak. udah nggak bisa. Maksudnya udah nggak mungkin sih, Oke. karena yang lama juga udah berbeda cerita lagi gitu kan. Wah, Oke. seru Banyak ya sekali ceritanya ya. Ini cerita tentang versi anak muda. Iya, masih ada muda Sebenarnya ya. sih kalau sekarang aku masih belum terima, walaupun dia udah minta maaf, aku belum terima. Yang gitu. membuat kamu merasa nggak terima tuh Iya, gara-gara dia- diputusin duluan. Ya sebenarnya tuh ya nggak apa-apa sebenarnya, karena dulu pernah juga gitu kan. Cuman alasannya itu yang bikin aku nggak terima aja sampai sekarang. Oke. Iya, iya. Kan cukup menarik ini ya. Iya. Kalau saya boleh ambil kesimpulan tadi dari ceritanya, jadi saya sering juga berpesan sama teman-teman atau anak-anak muda atau adik-adik nih yang mahasiswa yang memang belum menikah, kalau kita baru selesai bubaran, itu tunggu 3 bulan dulu. Oh, harus masa idah dia. Masa idenya harus ada. Karena kalau belum, itu emosinya masih itu Iya, cuman iya. itu cuman pelampiasan. Jadi kemarin Cynthia ini hanya pelampiasan sebetulnya. Oh, gitu. Masa Ngaku ida tuh ya? bener Mas Asta, karena pengalaman mungkin ya, kita kalau terburu-buru dari putus kan lagi emosi, lagi sakit hati, tiba-tiba ada yang mendekati, daripada nggak ada, udahlah ini gitu, atau dia selalu mencari sandaran orang-orang yang sedang galau, ya kan, datang gitu. Nah, jadi pada saat itu mungkin dia sadar bahwa bukan yang ini gitu. Nah, makanya saran saya nih, terutama buat Cynthia nih, Mas Asta, 3 bulan dulu baru ini lagi ya, baru mau mencoba membangun hubungan lagi, karena biar netral dulu hati, pikiran gitu, Mas Asta. Oke, Gitu. sini ada yang tanyain dulu? Ada yang tanyain dulu nggak? Enggak deh. Nanti takut dikorek-korek terus. Takut. Sudah protek dulu dia. Koleris tetap jaga image. Oke, kita break dulu nih ya. Dan kita masih di Smart Personality hingga tuntas nanti pukul 17. Masih banyak waktu untuk menyimak talkshow kita atau dialog kita di kesempatan sore kali ini ya. Wah, ini ternyata seorang koloris itu kalau menurut pada orang lain, pada pasangan itu sebuah perjuangan itu ya. Bukan perjuangan lagi, itu perjuangan yang sangat gitu. Perlu penuh dengan perasaan. Dan tapi gini Mas Hasta, kalau koleris yang sudah memahami, dia belajar ilmu personality, dia akan pada akhirnya dia ingin, kan pada dasarnya setiap perempuan atau setiap laki-laki itu ingin memiliki pasangan yang bisa harmonis gitu kan. Kalau koleris ini dia belajar, biasanya hubungannya bisa jangka panjang gitu. Nah, yang kasihan pragmatis. Tertindas terus ya. Iya. Jadi dia menyukai orang yang ini, yang bisa patuh. Kemudian yang ini di sini ya, cenderung mengawini orang pragmatis yang damai, yang dengan diam-diam akan patuh dan tidak melawan wewenang. Tetapi yang tidak pernah mencapai prestasi cukup banyak atau bergairah tentang proyek mereka. Jadi gini, seorang pragmatis itu kan dia punya kekuatan dan punya kelemahan. Kekuatan dia itu dia orang yang suka mengalah, mendengarkan,
cenderung patuh dan tidak melawan. Nah, itu sisi yang disenangi oleh seorang koleris. Nah, ada sisi yang tidak disenangi atau jadi bencana untuk seorang koleris. Sebetulnya bukan bencana, tapi menurut anggapan koleris itu menjadi masalah yang sangat besar gitu. Ternyata setelah dijumpai atau setelah mereka dekat atau bahkan menikah, orang-orang plekmatis ini orang tidak pernah bergairah terhadap apapun. Kalaupun bergairah nggak kelihatan, lempeng. Nah, itu jadi membuat si koleris mengambil kesimpulan bahwa ini orang nggak punya semangat hidup, nggak punya semangat juang tinggi. Nah, sedangkan koleris orangnya maunya berjuang terus gitu. Nah, mungkin ada pengalaman dari beberapa teman-teman saya, terutama Mbak Ariana. Bagaimana mungkin awalnya Mbak Ariana itu menyukai orang-orang atau cowok-cowok atau laki-laki tipe flekmatis awalnya, tetapi setelah dekat yang terjadi seperti apa gitu. Mungkin ada cerita ya Mbak Ariana. Ini Mbak Ariana jadi korban nih hari ini. Iya, share pengalaman. Pengalamannya banyak banget. Apa ya? Plekmatis itu waktu udah menjalin hubungan gitu ya dengan seseorang yang plekmatis itu, betul Budi bilang gitu loh. Di mata aku yang koleris itu dia ya tadi itu lambat, lelet gitu. Tapi kalau misalnya sebelum nih, kita belum bicara yang lambat leletnya. Yang membuat Mbak Ariana jatuh cinta dengan flekmatis itu apanya? Diajak ngobrolnya enak. Enak ya. Enaknya dia dengerin gitu. Dia dengerin mulu. Melulunya itu Mas Asta. Iya, emang waktu pertamanya gitu. Jadi diajak ngobrolnya enak gitu. Cerita apa-apa tuh tidak pernah ada bantahan lah istilahnya ya. Gue 10, dia kebantahnya 1 doang gitu. Tetap 10 banding 1 gitu kan. Terus kalau misalnya milih tempat gitu. nih, milih tempat, milih menu atau milih apa gitu, itu cenderung aku gue. Pokoknya ngatur ya. Ngatur. Iya. Tapi ya itu tadi gitu. Setelah lebih dekat lagi gitu ya, baru kok gini ya gitu loh. Gininya gimana? Macam-macam Bu Dwi. Jadi mungkin sekarang jadi hal sepele, jadi lucu gitu ya. Contoh, kalau aku kan koleris ada sanguinnya gitu loh. Jadi kalau sesuatu mengekspresikannya kan rada lebay gitu. Jadi misalnya nih ketemu orang, kita pergi gitu ya. Terus aku lihat orang gitu, ih gila itu bagus banget gitu kan. Dia tuh yang cuma lempeng ngeliat, iya gitu doang gitu. Terus aku tuh sebel banget, ya ampun. Aku yang udah jengkrak, dia yang cuma iya gitu. Itu biasanya jadi problem gitu. Kenapa sih aku ngomong gak pernah ditanggepin? Nah kayak gitu. Nah kalau aku kasih saran sih memang personality itu bagus banget Mas Hasta gitu ya. Tapi dua-duanya harus belajar. Ya. Kalau cuma satu kayaknya nggak bisa deh. Bisa ya. Makan hati nanti lama-lama. Ngalah terus ya. Nanti lama-lama kan tambah kurus. Tapi aku ajaib gitu ya, setelah aku mendalami, maksudnya belajar bareng di personality, ternyata aku hitung-hitung hubunganku sama si plekmatis ini udah tahun ketiga loh. Gitu. Dan itu buat aku ajaib banget gitu loh. Aku yang kayak gini gitu ya, bisa jalan sama orang yang di mata aku tuh kelemar-kelemar gitu kan. Tapi bisa gitu. Berarti kan itu karena dua-duanya bisa saling ngerti sebenarnya. Kalau aku pikir kalau 3 tahun dari dia aja yang mengerti, kayak jebol juga deh kayaknya, nggak akan tahan gitu ya. Exciting banget ini ya untuk yang kali ini ya. Kayaknya sudah bisa satu seiring sejalan. Jalan ya. Kalau biasanya berapa umurnya? Umur jagung? Seumur jagung? Jagung 3 bulan ya. Gue 2 bulan deh, lebih parah. Enggak, bercanda. Enggak, tapi memang gesekan itu pasti selalu ada lah. Kalau apa ya, salah satu nggak belajar, aku bilang pasti akan ada gesekan terus gitu. Ya, jadi poinnya adalah kalau dua-duanya ini ingin, ya setiap orang kan pasti ingin punya hubungan yang bagus. Kadang-kadang nggak tahu caranya Mas Hasta. Nah, saran dari kita ya, pelajari ilmu personality. Karena itu penting banget. Ini rekan saya Mbak Ariana itu sudah membuktikan. Yang memang sih di awal-awal saya tahu betapa beratnya seorang koleris. Yang sebetulnya yang problem itu kolerisnya, flekmatisnya pasangannya nggak pernah problem Mas. Tapi Mbak Ariana sebagai koleris itu yang sering mengeluh, kenapa juga begini Bu Dwi? Kenapa ya? Saya bilang nggak kenapa-kenapa.
Karena ilmu personality itu adalah bukan ilmu mempengaruhi orang lain, tetapi ilmu memahami orang lain, Mas Hasta. Nah, sekarang saya bersyukur sekali saya bisa lihat Mbak Ariana lebih bisa memahami pasangannya. Sekarang adem ayem tuh. Adem ayem Iya, ya. iya. Menganggap yang lain itu sebagai kawan dia, bukan Iya. lawan ya. Kalaupun Bukan lawan. ada kesel gitu ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh ya tadi betul. Jadi omongan tuh langsung aja ceplas-ceplos aja bodo amat gitu. Kalau sekarang daripada keluar omongan nggak benar, tarik napas panjang, diem aja sepanjang jalan. Tapi itu Gitu. perjuangan lagi itu ya. Oh, perjuangan banget. Tapi jauh lebih baik daripada aku keluar omongan yang nggak benar gitu ya, karena emosi sesaat aja sih sebenarnya gitu. Habis itu ya nangis juga sih, kalau kan juga manusia. Ya. Mbak Cynthia yang belum banyak pengalaman cuma senyum gitu ya. Karena belum banyak juga sih. Belum banyakin Mbak. Salah ya. Banyak apa ya maksudnya? Banyak apa nih? Oke. Iya. Oke. Mungkin Mbak Dwi masih Iya. ada waktu lagi berkaitan Oke. dengan tadi koleris tadi ya. Koleris tadi ya. Kayak yang- Satu sharing lagi mungkin boleh, ya, boleh. saya, Bu Boleh. Dwi. Ini masalah karyawan, cari Oh, karya. iya. Jadi ilmu personality itu nggak cuma nama pasangan. Ini Betul. aku share untuk orang-orang yang mungkin perlu orang lain untuk ke apa ya, Mendukung pekerjaan pekerjaan. ini. Jadi aku di rumah itu ada karyawan gitu ya, aku online gitu. Dulu tuh aku punya 2 karyawan, yang satu sanguin, yang satu plekmatis, melankolis gitu. Melankolis plekmatis gitu. Itu kalau yang sanguin ngomong terus. Jadi dari jam 8 buka kantor sampai jam 4 sore itu ngobrol terus. Entah apa yang diobrolin gitu. Tapi dia bertahan hanya sekitar 5 bulan di tempatku kerja. Dia mengundurkan diri. Dalam hatiku alhamdulillah, karena memang waktu itu aku mau mecat dia, cuman aku nggak enak, ternyata dia mengundurkan diri sendiri gitu kan. Sampai yang sekarang ini, yang si plekmatis melankolis ini bertahan sudah hampir 2 tahun di tempatku. Dan aku tawarkan sama dia, kamu mau saya carikan teman lagi? Nggak usah Bu, saya masih bisa cover semuanya. Dan dia betah dengan kesendiriannya, rutin semua pekerjaan dikerjakan gitu, nggak banyak ngomong Mas Hasta. Dan itu buat aku Menyenangkan. Suka banget gitu ya. Aku bisa menjajah dia gitu. Soalnya kalau flekmatis tuh, kamu gini ya Bu, nggak ada Iya. perlawanan. Dia hanya iya Bu gitu. Di WA pun Sungkan dia. iya, di WA kalau aku bilang kamu kerjakan ini, baik Bu. Hanya segitu aja jawabannya. Itu kalimat surga Gitu. buat seorang koleris, Mas Hasta. Iya, dan Baik, bertahan gitu sampai Ya. sekarang. Nah, andai kata seorang koleris bekerja dengan koleris, berarti yang koleris karyawannya ini mereka harus ngomong siap ya Bu, siap bos. Jadi bosnya yang koleris juga merasa dia menyenangkan gitu. Jadi memang kita harus belajar memahami. Jadi buat Mbak Cynthia nih yang baru mau move on gitu ya, belajar memahami. Jadi kita tidak bisa, kalau kita berusaha mempengaruhi orang lain supaya ikutin cara kita, Mas, itu stres. Itu yang sering Capek. kita capek dan akhirnya bubar gitu. Nah, jadi memahami itu jauh lebih membangun ya. Iya, betul. Jadi saya bersyukur Mbak Rena hampir 3 tahun dan progresnya itu membaik gitu. Jadi ya itu tadi ya. Terus juga untuk Mbak Cynthia nih yang koleris nih. Mungkin ada cerita nggak sih gitu loh? Cerita lagi suka. Kalau untuk menyenangi nih, saya mau lihat ciri-ciri Mas Hasta ya. Ini kalau mungkin ada perbedaan sedikit antara Mbak Rena dengan Mbak Cynthia. Banyak, Bu, gitu. bedanya. Oh banyak ya. Kalau dilihat dari tipe orang yang Mbak Cynthia cowok ya, yang sangat suka itu yang kayak apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya. Selain tadi bekerja keras. Terus dia juga mau mandiri gitu kan. Terlebih dia sayang sama orang tua. Sayang sama orang tua. Terus habis itu mau diajak kemana-mana. Mau diajak kemana-mana. Oke. Jadi kadang aku minta temenin aku yuk gini. Terus nanti alasannya sibuk. Tapi paling banyak alasannya tuh sibuk. Dan I don't like it. Oke. Dia suka gitu ya. Iya. Kalau saya sih yakin nanti jadi gini, selera itu nggak bisa dirubah ya Mas Hasta. Jadi mau kita pacaran sampai 10 kali, 20 kali, pasti kita menyukai orang-orang yang memiliki tipe personality pragmatis. Coba Cynthia ingat-ingat pernah pacaran berapa kali, tipenya itu biasanya sama. Nah terus Hampir gimana? sama. Hampir sama. ya. Nah berarti kan yang harus dirubah adalah kitanya, memahaminya. Memahami gitu ya. Kalau kita nggak berubah mungkin kita bisa 10 kali, 20 kali. Betul Mariana? Ya, iya lagi. Jadi digit berapa nih? Iya. Jadi sebetulnya kalau
semuanya bisa memahami Mas Hasta, itu indah hubungan itu. Mau dia orangnya sepertinya pemalas, tapi kan orang pemalas itu bukan pemalas, tampaknya malas. Seorang pragmatis itu kenapa kita yang cewek suka gitu loh, karena memang dia orangnya santai, dia orangnya mau nemenin kemana-mana. Tapi ada yang kita nggak suka adalah dia itu terlalu tidak semangat gitu, terlalu tidak nggak tegap gitu loh Mas, nggak iya. Kalau misalnya kamu mau gini nggak, terserah kamu, itu kadang-kadang membuat kita ya jangan terserah gitu loh, ambil keputusan. Nah yang disuruh ngambil keputusan nggak bisa gitu. Akhirnya kita merasa dia kayaknya nggak cocok. Bukan nggak cocok, tapi memang seperti itulah dia sampai kapanpun. Sebenarnya sih ada aku cerita nih pasti. kepancing kan tadi kan aku bilang kalau misalnya aku sibuk nih, terus aku sebenarnya nggak suka, cuman aku orangnya nggak menuntut selalu ada gitu loh. Cuman kalau misalnya aku lagi gini, sebisa mungkin harus adanya tuh nggak harus ketemu gitu. Harusnya apa nih harusnya? Nggak bisa chatting atau apa gitu kan. Tapi jangan kelamaan kayak gitu. Aku juga orangnya kan butuh. Aku kan tuh dengerin tuh mantan. Jangan kelamaan, berarti memang harus dipasang GPS ya? Iya, karena memang gini, sebetulnya yang membuat Cynthia nggak nyaman tuh karena dia tidak bisa mengontrol pasangannya. Tidak bisa, ini ada apa nih, kegiatan apa nih, dia nggak bisa mengontrol, itu problem. Padahal itu seorang koleris penting banget ya. Penting banget. Ada report gitu. Nah itu dia yang dimaksud tadi adalah report. Jadi tipe controllingnya itu harus bekerja. Nah jadi buat para penggemar Cynthia nanti maunya aku lagi di sini, nah itu cukup buat seorang koleris. Artinya di bawah kontrol saya gitu. Laporan dulu. Lagi ngadep dosen, lagi makan gitu. Nah ini kejadian dengan anak saya nih Mas Hasta. Anak saya yang cowok itu seorang flekmatis sanguin. Mantan pacarnya seorang koleris. Lah anak saya tuh orangnya kan enjoy, sedikit lazy, pokoknya semuanya tuh enjoy, udah dia nggak usah repot-repot, dia nggak mau yang namanya ngabarin gitu ya, repot amat. Nah saya sering dengar gitu kalau lagi sama saya nonton TV atau lagi makan, tuh si pacarnya nanya gini, kamu lagi ngapain, lagi di mana, sama siapa? Itu pertanyaan koleris banget gitu. Ceritain maksudnya kamu jangan sampai macam-macam ya gitu maksudnya. Lah anak saya digituin, lama-lama mah nyebelin banget mah. Akhirnya diputusin sama dia, kan kasihan banget karena terlalu ngatur banget ya. Ngatur banget sih mah gitu. Bahasa anak muda reseh gitu. Sebetulnya kalau saya cuma bilang, pacarmu ini kan cuma pengen tahu kamu tuh lagi ngapain, betul ya Cynthia ya? Tapi kan aku nggak yang gitu banget gitu loh, maksudnya sama siapa, lagi ngapain gini. Cerita aja lagi ngapain. Oh gitu, soalnya dia yang dulu emang tipenya dia nggak suka ngabarin, dia bilang sendiri, bilang sendiri gitu. Aku emang misalnya kita habis jalan nih, terus pulang, dia udah sampai apa belum kan kita nggak tahu gitu kan. Dia nggak mau ngabarin dulu. Itu flekmatis Nona. Iya. Jadi harus aku dulu gitu. Kamu udah sampai apa belum? Udah dari tadi. Oke, kok kamu nggak ngabarin? Ya aku nggak suka ngabarin. Buat apa ngabarin? Buat mereka ya. Kenapa ngabarin? Iya. Buat seperti contohnya Mas Hasta. Aduh ribet banget sih gitu. Iya. Simpel-simpel aja. Tapi kalau kita yang koleris, kenapa harus simpel, ngabarin kenapa gitu? Iya benar. Jadi gitu Mas Hasta. Saya cuma ngabarin. Ya udah, mau kabarin. Dek gini aja, gak apa-apa. Maksudnya buat aku oke, lega gitu kan jadinya. Ya itu penting buat koleris, nggak penting buat flekmatis. Padahal kalau seorang romantis tuh gini loh, kan aku udah pamit gitu. Ya udah pasti di situ, nggak perlu harus update terus dong. Iya, benar. Jadi orang-orang flekmatis nggak kepo. Iya. Nggak kayak kita akan dulu nih. Oke. Oke, ternyata nggak cuma sesi on air ya, kita ngobrolnya panjang banget ya. Ternyata malah curcol semua nih. Oke, ini sesi terakhir nih Mbak Dwi, ini berkaitan dengan koleris itu mencari atau mengawini orang-orang yang pragmatis tadi. Iya. Oke, ini mungkin apa ini sebagai konklusi kita? Iya, solusinya adalah jadi buat koleris itu ada pertanyaan untuk saya waktu itu, Bu Dwi, bisa nggak saya mencari sama-sama koleris? Saya menjawabnya bisa sih, tapi nggak akan bertahan lama karena seleranya tetap
dia mencintai bahkan bisa mengawini itu flekmatis. Gitu. Jadi karena seleranya jadi nggak berubah, Mas Asta, berarti kan yang harus berubah itu adalah kita sebagai koleris. Nah, saran saya buat teman-teman yang belum menikah atau sudah menikah, coba pahamilah personality pasangan Anda. Karena kecenderungan dari seorang koleris itu ingin merubah siapapun sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan dia pasti akan kecewa. Makanya seorang koleris itu dia sering sekali dijauhi oleh bahkan anak-anaknya. Seorang ibu yang koleris dan seorang bapaknya yang pragmatis, pasti anak-anaknya lebih dekat ke bapaknya itu ya. gitu. Kenapa? Kalau bapaknya sering dengerin, "Apa? Aku dari sekolah gini. Oh gitu ya, Nak." Kalau ibunya nasihat yang keluar. Begitu cerita langsung panjang lebar. Nah, makanya buat kita yang koleris, kita harus bisa lebih memahami. Artinya seorang flekmatis itu dia sebetulnya nggak terlalu suka dikepoin. Dikepoin ya. Iya. Jadi kita kan selalu butuh laporan ya, Mbak Riana. Intinya butuh kontrol, kemana nih anak, kemana suami, kemana pacar gitu. Tapi kita harus memahami bahwa mereka nggak suka seperti itu. Kalau sekali-sekali boleh, tapi jangan terlalu sering, terlalu mendominasi, itu kata kuncinya. Kalau ingin hubungan kita bagus dengan pasangan, jangan terlalu mendominasi. Hargailah pasangan Anda. Kasihan loh flekmatis digituin terus masa. Gitu. Jadi tertindas nanti. Tertindas, dan yang bahaya adalah begini, pada saat nanti sudah menikah atau bahkan pacaran. Seorang flekmatis itu dia kan tidak bisa marah, tidak bisa mengatakan tidak. Dia nggak suka tapi diam. Pada akhirnya dia memiliki yang lain. Dia mencari orang yang bisa memahami dia. Dan yang lebih repot nggak ketahuan. Karena repot banget ya Mas Asta. Karena dia seperti air yang tenang, nggak kelihatan gitu. Dia marah, nggak mau marah dengan pasangannya, tapi dia mencari lingkungan yang berbeda. Nah, yang bahaya adalah pada saat lingkungan yang berbeda itu memberikan kenyamanan kepada dia, dia akan betah di situ. Kalau dari cerita dari Cynthia tadi, beberapa pengalamannya ternyata dia sudah punya yang lain. Nggak ngomong-ngomong, ya nggak ngomong, nanti kalau ngomong diamuk kan. Gitu. Jadi pesan kami buat ibu-ibu nih atau istri ya, atau pasangan yang koleris, yuk kita pahami flekmatis. Flekmatis itu mungkin saya bisa minta bantuan Mbak Riana nih. Flekmatis itu sukanya seperti apa sih dari seorang koleris, Mbak Riana? Bagaimana gitu? Apa ya? Ini yang sudah praktek soalnya. Jadi pengen ketawa. Ya itu tadi aja sih, dari yang sudah dipraktekkan. Nilainya 9 deh kayaknya. Nanti lompat plafon. Jadi kalau sudah aku praktekkan gitu, dari personality itu ke flekmatis itu cuman support. Jadi aku selalu mencoba untuk jadi orang yang mensupport apapun yang dia kerjakan gitu. Jadi dan ternyata memang itu kayak ini disiram bensin gitu, kan langsung bus gitu. Oh, sampai kayak gitu ya. Padahal itu cuma kayak gitu doang menurut aku tuh, cuman ya ampun, aku cuma ngomong kayak gitu doang. Tapi ternyata buat flekmatis itu sesuatu yang wah banget gitu loh, yang bisa bikin dia langsung semangat gitu. Karena kebanyakan kalau dalam berkomunikasi antar pasangan tuh kan yang mendominasi koleris. Dia cenderung mengarahkan pasangannya. Kamu bagusnya bisnis ini, bagusnya begitu gitu. Nah, Mbak Riana sudah mempraktekkan mengatakan bahwa saya mensupport apapun yang dikerjakan. Itu suatu kalimat yang sangat berharga ya untuk seorang flekmatis. Dan reaksinya gimana Mbak Riana? Sampai lompat-lompat. Kayak ada gambar yang diemotikannya lompat-lompat itu ya. Langsung. Enggak, dan maksudnya flekmatis itu memang butuh ya tadi yang Budi bilang butuh support ya Bu ya. Kalimat-kalimat seperti itu yang kalau menurut aku, nah lucunya nih kalau misalnya dua-duanya belajar gitu ya, Cynthia nih, kalau dua-duanya belajar itu lucu. Kalau misalnya kita lagi berdebat gitu ya, biasanya kan tadi yang Budi bilang yang mendominasi adalah yang koleris nih, wah ngomong bla 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 mau ini dengerin gitu loh. Tapi karena kita sama-sama belajar, ini lucu. Kalau si flekmatis sudah nggak kuat gitu, dia akan ngomong gini, sekarang giliran aku ya yang didengerin. Gitu. Jadi aku udah tahu,
kayaknya udah mau meledak nih sama gue gitu. Jadi aku akan diem gitu. Oke, Gitu. ini kayaknya cukup menarik banget ya. Iya. Tapi jeda waktu kita cuma sampai jam 6 aja nih. Nah, seru ya. Oke. banget ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang dengerin, kepengen tahu belajar lebih lanjut, kita ada workshopnya Mas Oh, Asta. iya. Iya. Haha. Jadi workshopnya itu kan kita adakan tanggal 29 Mei ini. Sebelum ini ya, Ramadan. Sebelum nanti ya. Ramadan tanggal 29. Jadi hari Minggu besok ya. Kita akan adakan itu di hotelnya Deluxton. Deluxton ya. Deluxton di seberang itu loh, di seberang XX1 ya. XX1 ya. Jadi banyak sih yang sudah, termasuk Mbak Riana juga salah satu peserta kita. Halo. Dan dampaknya ya insya Allah bisa lebih baik gitu Mas Asta. Karena personality bisa diterapkan di mana aja. Iya. Bisnis Betul. oke, keluarga Oke. Dan yang paling penting keluarga. Oke. Karena kalau dalam keluarganya beres, bisnisnya pasti beres. Beres juga ya. Gitu Mas Oke, Asta. iya. Mbak Dwi, Mbak Iya. Diana juga Mbak Sedia, thank you ini sudah ikut Iya, ngobrol Mas sore hari Asta. ini ya. Terus lagi di dan kesempatan yang Yes. nggak kalah menyenangkan tentunya Oke. ya. Oke.